Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Putri Ratnasari dengan NIM M07160005. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Deteksi Dini Krisis Keuangan di Indonesia menggunakan Markov Switching, Dynamic Conditional Correlation, Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi saya, Dr. Randa Sugianto, MSI, dan Dr. Randa Sri Subanti, MSI, serta yang terhormat Dewan Penguji Sidang, Dr. Randa RR Sri Sulistiawati, MSI, dan Dr. Hasih Pratiwi, SSI, MSI. Pada presentasi ini akan ada 5 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997. Padahal pada saat itu, kondisi Indonesia terlihat jauh dari krisis. Indonesia memiliki tingkat inflasi yang rendah, cadangan devisa yang tinggi, dan kondisi perbankan yang baik. Lalu bagaimana kondisi krisis bisa terjadi di Indonesia? Krisis bermula dari negara Thailand yang mengalami penurunan nilai mata uang baht karena tidak memiliki cukup cadangan devisa. Selanjutnya, pemerintah Thailand memutuskan untuk mengambangkan nilai mata uangnya dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari ekspor. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Krisis keuangan melanda Thailand dan justru memberikan dampak penyebaran krisis ke negara lain termasuk Indonesia. Dampaknya, Indonesia mengalami penurunan nilai mata uang rupiah, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan pada saat itu kondisi politik di Indonesia juga sedang tidak kondusif, sehingga krisis keuangan pun tidak bisa dihindari di Indonesia. Indonesia juga mengalami dampak dari krisis keuangan global pada tahun 2008. Pada saat itu, krisis bermula dari negara Amerika Serikat yang mengalami krisis kredit perumahan, karena banyak lembaga keuangan di Amerika Serikat yang menyalurkan kredit kepada masyarakat yang belum memiliki kemampuan secara finansial untuk melakukan kredit. Dampaknya, negara Indonesia mengalami penurunan nilai mata uang rupiah pada tahun 2008. Penelitian ini menggunakan indikator ekspor, cadangan devisa, dan nilai tukar real, karena indikator ini memiliki hubungan satu sama lain. Sehingga apabila satu indikator mengalami pelemahan, tentu akan berakibat kepada indikator yang lain, sehingga peluang untuk terjadi krisis keuangan pun akan semakin besar. Berikut merupakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang pertama, Adrian dan Eti pada tahun 2013 melakukan penerapan model VAR dalam interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Kemudian, Robianto di tahun 2018 melakukan portofolio dinamis antara harga saham di Bursa Efek Indonesia dengan emas menggunakan model DCC Cards. Kemudian, Permatasari DKK di tahun 2014 melakukan pemodelan return kurs beli rupiah terhadap USD dan Euro menggunakan MSVAR. Kemudian, Basilar et al. Di tahun 2016 melakukan penelitian tentang manfaat diversifikasi internasional dari obligasi Islam atau sukuk. Kemudian Sugianto DKK di tahun 2018 melakukan penelitian tentang deteksi dini krisis keuangan di Indonesia berdasarkan indikator output real, kredit domestik per PDB, dan IHSG. Selanjutnya, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Perumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana menentukan deteksi dini krisis keuangan di Indonesia menggunakan indikator ekspor, cadangan devisa, dan nilai tukar real. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan deteksi dini krisis keuangan di Indonesia menggunakan indikator ekspor, cadangan devisa, dan nilai tukar real. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya statistika dalam pengembangan metode deteksi dini krisis keuangan di Indonesia.
Selanjutnya, manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan ekonomi sebagai pencegahan terhadap kemungkinan krisis keuangan yang mungkin dapat terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, tinjauan pustaka dari penelitian ini. Yang pertama, dari Engel pada tahun 1982. Engel memperkenalkan model volatilitas yaitu model autoregressive conditional heteroscedasticity atau ARCH. Kemudian, pada tahun 1986, Bolerslav memperkenalkan generalisasi dari model ARCH yaitu model Gartz. Selanjutnya, Hamilton dan Susmol pada tahun 1994 memperkenalkan model MS-ARCH. Kemudian, Adrian dan Etty pada tahun 2013 menerapkan model VAR dalam interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Selanjutnya, Robianto pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi dari model DCC Gartz dapat meningkatkan return yang disesuaikan dengan resiko saham apabila dikombinasikan dengan emas. Kemudian, Permatasari DKK pada tahun 2014 melakukan pemodelan return kurs beli rupiah terhadap USD dan Euro menggunakan MS-VAR. Selanjutnya, Basila et al. Pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obligasi Islam penting sebagai alternatif dari obligasi konvensional dan pasar saham dengan model terbaik yaitu MS-DCC Gartz 311. Selanjutnya, Sugianto DKK pada tahun 2018 melakukan deteksi krisis keuangan di Indonesia, kemudian diperoleh model terbaik yaitu MS-ARCH 3,1. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, ekspor. Menurut Menkyu pada tahun 2003, ekspor dapat diartikan sebagai barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan kemudian dijual ke luar negeri. Kemudian cadangan devisa. Menurut Gandhi pada tahun 2006, cadangan devisa merupakan seluruh aktiva luar negeri yang dikuasai oleh otoritas moneter dan dapat digunakan setiap waktu guna membiayai ketidakseimbangan pada neraca pembayaran. Kemudian nilai tukar real. Menurut Menkyu pada tahun 2003, nilai tukar real adalah harga relatif dari barang-barang antara dua negara dengan rumus yang dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, runtun waktu dan stasionaritas. Menurut Wei, pada tahun 2006, analisis runtun waktu dibagi menjadi dua, yaitu univariat dan multivariat. Stasionaritas juga terbagi menjadi dua, yaitu stasionaritas dalam rata-rata dan stasionaritas dalam variansi. Selanjutnya, uji akar unit. Uji akar unit pada penelitian ini digunakan uji augmented diffuser dengan statistik uji yang dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, transformasi data. Pada penelitian ini digunakan transformasi data log return dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, penentuan lag optimal. Pada penelitian ini, penentuan lag optimal didasarkan pada Schwarz criterion dengan rumus yang dapat dituliskan sebagai berikut. Berikutnya, uji kausalitas Granger dengan statistik uji yang dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, partial autocorrelation function. Partial autocorrelation antara RT dengan RT-1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, model autoregresif. Model AR dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, model Gartz dengan model yang dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, model VAR atau vektor autoregresif dengan model yang dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, model DCC Gartz. Model tersebut secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, uji normalitas. Pada penelitian ini dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan statistik uji yang dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, uji non-autokorelasi dengan statistik uji yang dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini digunakan uji Lagrange multiplier
dengan statistik uji yang dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, model MS Cards. Model MS Cards dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, model MS DCC Cards dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, probabilitas smoothed. Menurut Kim and Nelson pada tahun 1999, probabilitas smoothed dapat dirumuskan sebagai berikut. Menurut Guidolin and Pedio pada tahun 2018, nilai prediksi dari probabilitas smoothed pada saat T plus 1 dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Indonesia mengalami krisis keuangan pada pertengahan tahun 1997 sampai 1998. Selain itu, Indonesia juga mengalami dampak dari krisis keuangan global pada tahun 2008. Akibatnya, perekonomian Indonesia pun menurun, sehingga pemerintah memerlukan suatu sistem yang mampu digunakan untuk mendeteksi sinyal krisis keuangan di Indonesia. Indikator ekspor, cadangan devisa, dan nilai tukar real mampu digunakan untuk mendeteksi sinyal krisis. Indikator ini akan dimodelkan secara univariat apabila tidak memenuhi uji kausalitas Granger, dan akan dimodelkan secara multivariat menggunakan model VAR apabila memenuhi uji kausalitas Granger. Selanjutnya, apabila asumsi non-heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka akan digunakan model volatilitas. Namun, model volatilitas saja tidak mampu digunakan untuk melihat perubahan kondisi. Oleh karena itu, model yang tepat untuk mendeteksi sinyal krisis di Indonesia yaitu gabungan dari model volatilitas dan juga Markov switching. Selanjutnya, metode penelitian atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian. Yang pertama, membuat plot data untuk melihat pola data. Yang kedua, melakukan uji stasionaritas dengan menggunakan uji augmented diffuser atau ADF test. Apabila data yang digunakan tidak stasioner, maka akan dilakukan transformasi log return. Yang ketiga, menentukan lag optimum. Yang keempat, melakukan uji kausalitas Granger untuk melihat hubungan kausalitas antar indikator. Apabila tidak terdapat hubungan kausalitas antar indikator, maka akan dimodelkan secara univariat. Sedangkan apabila terdapat hubungan kausalitas antar indikator, maka akan dimodelkan dengan menggunakan model runtun waktu multivariat. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil plot data ekspor, cadangan devisa, dan nilai tukar real. Terlihat bahwa dari plot data, plot memiliki pola data tren naik. Selain itu, apabila dilakukan uji ADF atau augmented diffuser, ketiga indikator tersebut memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05. Yang berarti memang data tersebut tidak stasioner. Selanjutnya, dilakukan transformasi data log return. Dapat dilihat dari hasil plot setelah dilakukan transformasi, ternyata memang data telah stasioner, dan berdasarkan hasil uji ADF, memiliki nilai probabilitas yang kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa plot data ekspor, cadangan devisa, dan nilai tukar real setelah ditransformasi telah stasioner. Berikutnya akan dilakukan pemilihan lag optimal. Dapat dilihat bahwa lag optimal terdapat pada lag 1. Kemudian dilakukan uji kausalitas Granger antar indikator. Dapat dilihat bahwa hanya indikator cadangan devisa dan nilai tukar real yang memiliki hubungan kausalitas yang signifikan atau hubungan kausalitas dua arah, sehingga dua indikator tersebut akan dimodelkan secara multivariat, sedangkan indikator ekspor akan dimodelkan secara univariat. Yang pertama akan dilakukan pemodelan univariat, yaitu menggunakan indikator ekspor. Berikut merupakan hasil plot PACF dari ekspor. Dapat terlihat bahwa plot PACF terpotong pada leg pertama, sehingga model AR yang digunakan memiliki order tertinggi yaitu 1. Berikut merupakan hasil model AR dari indikator ekspor. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik pada model AR1 yang diperoleh dari indikator ekspor. Model tersebut telah memenuhi asumsi normalitas dan non-autokorelasi. Namun, model AR1 tidak memenuhi asumsi non-heteroskedastisitas, sehingga diperlukan model volatilitas untuk menangani masalah tersebut.
Model volatilitas yang tepat untuk indikator ekspor yaitu model CARD 11. Model tersebut telah memenuhi asumsi normalitas, non-autokorelasi, dan non-heteroskedastisitas. Selanjutnya, dibentuk gabungan model volatilitas dan Markov switching. Model yang tepat untuk indikator ekspor yaitu model MS-CARD 211 dengan matriks probabilitas transisi sebagai berikut, yang berarti probabilitas untuk bertahan pada state rendah yaitu 0,987 dan probabilitas untuk bertahan di state tinggi yaitu 0,877. Selanjutnya, berikut merupakan plot probabilitas smoothed untuk indikator ekspor. Krisis akan terjadi apabila nilai probabilitas smoothed lebih besar dari 0,98. Kemudian berdasarkan plot probabilitas smoothed berikut, krisis terdeteksi pada bulan Agustus 1992 sampai bulan Oktober 1992 dan Desember 1997 sampai bulan November 1998. Berikut merupakan akurasi model atau tingkat kebaikan dari model MS-CARD 211 yang dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2019. Berdasarkan hasil berikut, dapat dilihat bahwa hasil prediksi dan aktual menunjukkan kondisi krisis yang sama, yaitu tidak krisis, sehingga model MS-CARD baik digunakan untuk mendeteksi krisis keuangan di Indonesia. Berikut merupakan hasil prediksi dari model MS-CARD 211. Berdasarkan model akan diprediksi dari bulan Juli 2019 sampai Juni 2020. Dan berdasarkan hasil prediksi, Indonesia tidak mengalami kondisi krisis keuangan dari bulan Juli 2019 sampai Juni 2020 apabila digunakan indikator ekspor. Berikutnya akan dilakukan simulasi data untuk indikator ekspor. Simulasi data dilakukan untuk mengetahui berapa persen penurunan ekspor yang dapat menyebabkan krisis keuangan di Indonesia. Pada data ini digunakan simulasi yaitu penurunan 7% pada bulan Juli 2019, 8% untuk bulan Agustus 2019, dan seterusnya mengalami kenaikan penurunan 1% pada setiap bulannya sampai bulan Juni 2020 yaitu sebesar 18%. Berikut merupakan hasil plot probabilitas smoothed. Ternyata memang benar, apabila dilakukan penurunan awal 7% hingga penurunan terakhir 18%, Indonesia akan mengalami krisis keuangan pada bulan Januari sampai Juni 2020. Selanjutnya, untuk indikator cadangan devisa dan nilai tukar real. Indikator tersebut memiliki model terbaik yaitu model VAR 1 dengan model yang dapat dituliskan sebagai berikut. Hasil uji asumsi klasik dari model tersebut menyatakan bahwa model tersebut tidak memenuhi asumsi uji non-heteroskedastisitas, sehingga akan dilakukan pemodelan dengan menggunakan model volatilitas yaitu model DCC CARD untuk mengatasi masalah non-heteroskedastisitas pada model VAR 1. Model volatilitas yang tepat untuk indikator cadangan devisa dan nilai tukar real yaitu model DCC CARD 11. Model tersebut telah memenuhi asumsi normalitas, non-autokorelasi, dan non-heteroskedastisitas. Selanjutnya, dibentuk gabungan model volatilitas dan Markov switching. Model yang tepat untuk indikator cadangan devisa dan nilai tukar real yaitu model MS-DCC CARD 211 dengan matriks probabilitas transisi yang dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan probabilitas untuk bertahan di state rendah yaitu 0,98, sedangkan probabilitas untuk bertahan di state tinggi yaitu 0,91. Dan berikut merupakan hasil gabungan dari plot probabilitas smoothed, volatilitas dari cadangan devisa, volatilitas dari nilai tukar real, dan korelasi antara cadangan devisa dan nilai tukar real. Dari korelasi antara cadangan devisa dan nilai tukar real, terlihat bahwa apabila nilai korelasinya negatif, maka probabilitas smoothed akan rendah, sehingga probabilitas untuk terjadi krisis juga rendah. Sedangkan apabila korelasinya itu positif, maka probabilitas untuk terjadi krisis juga tinggi. Dapat dilihat dari plot probabilitas yang semakin tinggi apabila nilai korelasi bernilai positif. Sedangkan krisis akan terjadi apabila nilai probabilitas smoothed lebih besar dari 0,96. Nilai tersebut ditentukan dari probabilitas smoothed terendah saat krisis keuangan terjadi di Indonesia. Selanjutnya, deteksi krisis keuangan. Berikut merupakan periode yang dapat terdeteksi dengan menggunakan model MS-DCC CARD 211. Dapat terlihat bahwa model tersebut mampu mendeteksi krisis
pada tahun 1997 sampai 1998 dan juga pada tahun 2008. Berikutnya merupakan tingkat kebaikan model atau akurasi model. Di sini digunakan pada tahun 2019 dari Januari sampai Desember. Dapat dilihat bahwa keduanya menunjukkan dari prediksi dan aktual menunjukkan sama kondisi tidak krisis, sehingga model MS-DCC Cards 211 baik digunakan untuk mendeteksi krisis keuangan di Indonesia. Berikutnya merupakan hasil prediksi dari model MS-DCC Cards 211. Di sini akan diprediksi mulai bulan Januari 2020 sampai Desember 2020 dengan menggunakan indikator cadangan devisa dan nilai tukar real. Dengan model terbaik MS-DCC Cards dapat disimpulkan bahwa pada 1 tahun ke depan Indonesia tidak mengalami krisis keuangan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu yang pertama, indikator cadangan devisa dan nilai tukar real memiliki model terbaik yaitu MS-DCC Cards 211, sedangkan indikator ekspor memiliki model terbaik yaitu MS Cards 211. Dengan model MS-DCC Cards mampu mendeteksi krisis pada tahun 1997 sampai 1998 dan juga pada tahun 2008, sedangkan model MS Cards 211 hanya mampu mendeteksi pada tahun 1997 sampai 1998. Dan kedua model tersebut menyatakan bahwa satu periode ke depan Indonesia tidak mengalami krisis keuangan. Berikutnya, saran. Indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu ekspor, cadangan devisa, dan nilai tukar real. Bagi peneliti yang ingin meneliti menggunakan topik yang sama, dapat digunakan indikator yang berbeda. Berikut merupakan referensi-referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.